Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang dhohir dan mu'awal. Anggota kelompok 1. Ika Oktavia Nurfadila. 2. Presdian Era Teta Heri Cakra. 3. Adim Subekti Pandu Setiawan. 4. Dewi Mukaromah. Materi akan disampaikan oleh masing-masing pemateri. Pengertian dhohir dan mu'awal. Dhohir adalah suatu lafadz yang dengan mendengarkan lafadz itu, pendengar bisa langsung mengerti apa maksudnya tanpa perlu berpikir dan tidak bergantung kepada petunjuk lain. Pengertian mu'awal atau yang biasa disebut takwil adalah menurut istilah usul fikih adalah memindahkan makna lafadz dhohir Al-Quran kepada yang mungkin dapat diterima oleh akal dari makna harfiahnya. Pengertian mu'awal dalam penggunaan istilah adalah suatu usaha untuk memahami lafadz-lafadz ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan memahami arti atau maksud sebagai kandungan dari lafadz itu. Dengan kata lain, mu'awal berarti mengartikan lafadz dengan beberapa alternatif kandungan makna yang bukan makna lahiriahnya, bahkan penggunaan secara masyhur kadang-kadang didentikan dengan tafsir. Selanjutnya adalah memahami bentuk lafadz, dhohir, dan mu'awal. Bentuk lafadz dhohir seperti firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Artinya, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berkata atau berpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini datang menurut konteks kalimatnya untuk mengharamkan riba dan untuk menjelaskan perbedaan antara riba dan jual beli. Namun akan tetapi, dari zahir lafadznya mengandung pengertian diperbolehkannya jual beli. Berikutnya adalah memahami bentuk lafadz mu'awal. Seperti lafadz yadun dari firman Allah yang berbunyi, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat ke-47. Pada lafadz bi'aidi pada ayat di atas, makna zahirnya adalah tangan, sebagaimana keterangan di atas. Namun akan tetapi oleh para ulama, lafadz yad atau alif yad pada ayat di atas diartikan tangan, berarti mempersembahkan Allah dengan makhluk, sedangkan Allah tidak mempunyai sesuatu pun sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran yang berbunyi, Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun yang menyerupainya. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat ke-11. Oleh karena itu, maka ditakwil arti tangan menjadi kekuasaan. Perubahan arti yang demikianlah
yang dinamakan takwil. Selanjutnya yang ketiga, ketentuan hukum zahir dan mu'awal. Hukum zahir, yang dimaksud dengan hukum zahir adalah dalam hal bagaimana kita boleh atau harus berpegang pada makna yang zahir, dan dalam keadaan bagaimana pula kita boleh meninggalkan arti zahir. Para ulama usul fiqh memberi hukum tentang pemakaian lafaz zahir sebagai berikut. Zahir itu adalah dalil syar'i yang wajib diikuti kecuali terdapat dalil yang menunjukkan lain daripadanya. Maksudnya adalah apabila tidak terdapat alasan yang kuat untuk mendorong pentakwilan suatu lafaz, maka lafaz zahirnya lah yang dipakai sebagai dalil dan yang wajib kita ikuti. Hukum mu'awal. Landasan umum takwil adalah mengamalkan dalil sesuai konteks bahasanya dan mengambil ketetapan hukumnya. Takwil itu mencakup berbagai kemungkinan yang berasal dari akal, bukan bersumber dari bahasa. Takwil tidak akan ada kecuali dengan dalil. Untuk menghindarkan dari kesalahan dalam berijtihad, juga sebagai cara mengistimbat hukum dari nas dengan menggunakan takwil. A. Jika arti nas itu sudah tentu mengandung hukum, jelas dan dalalahnya qot'i, maka tidak boleh ditakwilkan dengan akal. B. Jika arti nas yang zahir itu berarti umum atau berarti zonni yang tidak pasti, wajib mengamalkan sesuai maknanya. C. Dibolehkan mengubah arti dari yang zahir kepada arti yang lain sepanjang berdasarkan pada dalil. Bahkan diwajibkan untuk mengompromikan berbagai nas yang saling bertentangan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.